Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Susanti dengan NPM 224111006 dari kelas manajemen 22B. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen risiko likuiditas. Sebelumnya, apa sih itu risiko likuiditas? Risiko likuiditas merupakan risiko di mana sebuah perusahaan atau individu tidak memiliki uang kas yang cukup untuk melunasi kewajiban finansialnya alias utang secara tepat waktu. Dalam hal ini, likuiditas merujuk pada seberapa cepat perusahaan bisa mengubah aset-aset yang dimilikinya menjadi sebuah kas. Sehingga risiko ini adalah resiko yang timbul dari permasalahan suatu perusahaan yang tidak mampu mengonversi aset-aset tersebut menjadi uang kas. Jadi, manajemen resiko likuiditas adalah proses mengelola resiko yang terkait dengan kemampuan sebuah organisasi untuk memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dengan dana yang tersedia. Ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko likuiditas untuk memastikan keberlangsungan operasional yang lancar. Tujuan utama dari manajemen risiko likuiditas adalah untuk memelihara kecukupan likuiditas perusahaan sehingga setiap waktu dapat memenuhi hutang perusahaan yang telah jatuh tempo. Memelihara kecukupan likuiditas perusahaan untuk mendukung aset pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan, lalu untuk menjaga likuiditas perusahaan pada tingkat yang optimal. Selanjutnya ada fungsi manajemen risiko likuiditas, yaitu pertama untuk memantau dan mengukur eksposur likuiditas untuk mengidentifikasi potensi kekurangan likuiditas yang dapat terjadi, lalu untuk mengembangkan strategi dan rencana aksi untuk mengatasi kekurangan likuiditas yang mungkin terjadi dalam situasi tertentu, lalu untuk mengelola sumber daya keuangan perusahaan secara efisien untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansial. Lalu untuk mencari sumber dana yang beragam untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber dana tunggal. Nah, sumber risiko likuiditas itu terdiri dari beberapa, yaitu seperti aset dan utang, transaksi rekening dan administratif, lalu konsentrasi dari aset dan utang. Selain itu, terdapat juga penyebab lain atas risiko likuiditas, yaitu yang pertama ada kurangnya dana dengan ketidakmampuan suatu organisasi untuk memperoleh pendanaan atau gagalnya memperoleh pendanaan dengan harga bersaing dan persyaratan yang dapat diterima akan meningkatkan risiko likuiditasnya. Lalu yang kedua ada belanja modal yang tidak direncanakan. Nah, risiko likuiditas ini juga dapat meningkat tanpa adanya sistem manajemen aset tetap yang tepat, terutama ketika suatu organisasi sangat padat modal seperti transportasi, telekomunikasi, atau energi. Yang ketiga ada gangguan perekonomian. Nah, risiko likuiditas ini juga dapat meningkat ketika gangguan ekonomi menyebabkan bisnis tidak mampu memenuhi kebutuhan arus kas dalam kondisi normal dan tertekan. Selanjutnya ada pengukuran risiko likuiditas. Nah, yang pertama ada quick ratio. Nah, quick ratio ini adalah cara mengukur jumlah aset liquid yang tersedia terhadap jumlah kewajiban lancar perusahaan. Yang kedua ada profil maturitas. Nah, ini merupakan gambaran yang menyajikan jadwal pembayaran dari instrumen keuangan atau investasi selama periode waktu tertentu. Yang ketiga ada proyeksi arus kas. Nah, ini merupakan perkiraan tentang jumlah uang masuk dan keluar dari suatu entitas bisnis atau investasi dalam periode waktu tertentu. Ini membantu untuk merencanakan keuangan dan mengelola likuiditas. Yang keempat ada stress testing. Nah, ini metode untuk menguji kekuatan suatu sistem keuangan dengan mensimulasikan kondisi ekstrem atau tidak terduga seperti krisis ekonomi atau penurunan pasar yang signifikan. Nah, ini membantu dalam menilai risiko dan mengidentifikasi area yang rentan dalam sistem keuangan.
selanjutnya ada penerapan manajemen resiko likuiditas. Nah, penerapan manajemen resiko likuiditas ini melibatkan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pengelolaan resiko terkait ketidakmampuan suatu organisasi untuk memenuhi kewajiban keuangan pada waktu yang diinginkan tanpa mengganggu operasi normalnya. Ini melibatkan strategi seperti pemantauan likuiditas secara berkala, penggunaan instrumen keuangan yang dapat dicairkan dengan cepat, dan pengembangan rencana darurat jika likuiditas menjadi masalah. Nah, dalam penerapan ini juga ada hal-hal lainnya seperti kebijakan prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, lalu ada juga sistem pengendalian intern. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi manajemen risiko likuiditas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.